وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang ke-11 atau pada poin K dengan judul Tahun Berduka Cita. Di tengah gempuran pemboikotan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslim, Nabi Muhammad mengalami duka mendalam yang memilukan hati. Dua orang yang selama ini menjadi penyokong utama hidup dua perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Islam kembali ke haribaan sang ilahi. Abu Thalib, sang paman tercinta, wafat di usia 87 tahun pada saat bulan Rajab tahun ke-10 Hijriah dari kenabian. Selang tidak lama kemudian, di bulan Ramadan, di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW kembali berduka ditinggal istri tercinta Siti Khadijah di usianya 65 tahun. Yaitu ketika itu Nabi berusia 50 tahun. Rasulullah SAW tidak mampu menyembunyikan kesedihannya yang menimpa dirinya. Sosok Khadijah merupakan anugerah terbesar hidupnya. Selama hidup seperempat abad bersama beliau, Khadijah senantiasa menghibur Nabi di saat cemas, memberikan dorongan di saat kritis, menyokong penyampaian risalah beliau, ikut serta menghadapi tantangan dan rintangan dalam menegakkan risalah Islam, baik jiwa maupun hartanya. Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku di saat manusia mendustakan. Dia membantuku dengan hartanya saat manusia menahannya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak darinya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dari istri yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dua peristiwa duka tersebut kemudian dikenal dengan istilah Amul Huzni atau tahun duka cita. Tidak mudah bagi Nabi Muhammad SAW menghadapi dua kesedihan sekaligus dalam hidupnya. Kematian Abu Thalib dan Khadijah membuat kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan teror, tekanan, gangguan, dan permusuhan kepada kaum muslim dan Nabi Muhammad SAW. Di tengah duka mendalam yang menyelimuti Nabi Muhammad SAW dan teror serta tekanan dari kaum kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi obat kesedihan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menambah spirit kekuatan dalam menjalankan amanah menegakkan risalah Islam. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini pun sekaligus menjadi ujian kepada kaum muslim sendiri. Apakah tetap beriman kepada kejadian yang sungguh istimewa, menakjubkan, dan di luar batas daya tembus akal manusia, beratus-ratus mil jauhnya, serta menembus 7 lapis langit, hanya ditempuh dalam satu malam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, pagi hari berikutnya, Nabi menceritakan peristiwa agung tersebut kepada kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Masyarakat pada umumnya menganggap cerita tersebut tidaklah mungkin, bahkan dianggap mengada-ada. Abu Bakar menjadi orang yang pertama mempercayai apa yang Rasulullah SAW alami dan meyakini perintah sholat 5 waktu tersebut benar adanya. Sejak saat itulah
Abu Bakar diberikan gelar Asy-Shiddiq atau orang yang membenarkan. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi titik balik Nabi Muhammad SAW semakin membaja semangat juang menegakkan risalah Islam. Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan energi baru yang berlipat ganda setelah diberikan banyak ujian dan cobaan. Menempa diri Rasulullah SAW untuk tetap berjuang menegakkan risalah Islam. Selain itu, peristiwa ini juga sebagai pondasi utama keberimanan dan keberislaman kaum muslim dengan menegakkan sholat 5 waktu. Perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan kepada Nabi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian pembahasan materi pada poin K, yaitu tentang tahun berduka cita. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.